Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Fariza dengan NPM 020424111139. Saya dari kelas 1C Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Kota Ternate. Saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk laporan laba rugi dari perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Beserta apa sih persamaan yang sebenarnya? Maka dari itu, yuk nyimak penjelasan berikut ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke inti dari materinya. Laporan laba rugi atau income statement adalah laporan yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan merinci pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang dihasilkan. Nah, bentuk laporan laba rugi dapat bervariasi tergantung pada jenis perusahaan, perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa, meskipun tujuannya sama, yaitu menggambarkan kinerja finansial perusahaan. Nah, laporan laba rugi dari berbagai jenis perusahaan memiliki struktur yang sedikit berbeda tergantung pada jenis usaha mereka. Berikut adalah bentuk laporan laba rugi dari 3 jenis perusahaan, perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa. Nah, yang pertama, laporan laba rugi perusahaan dagang. Perusahaan dagang berfokus pada kegiatan jual beli barang tanpa mengolahnya. Mereka membeli barang jadi dari supplier dan menjualnya kembali kepada konsumen. Laporan laba rugi perusahaan dagang cukup sederhana dan biasanya terdiri dari beberapa komponen berikut. Nah, yang pertama, struktur laporan laba rugi perusahaan dagang. Pendapatan penjualan ini adalah jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang. Dagangan pendapatan ini bisa berupa penjualan tunai maupun kredit. Harga pokok penjualan atau yang dikenal dengan HPP merupakan biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual. Biasanya terdiri dari harga beli barang, biaya pengangkutan, dan biaya impor jika ada. Untuk perusahaan dagang, HPP langsung berhubungan dengan barang yang dibeli dan dijual. Laba kotor ini adalah selisih antara pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan atau yang kita kenal dengan HPP. Laba kotor ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam membeli dan menjual barang dagang. Nah, formula laba kotor sama dengan pendapatan penjualan atau HPP. Sehari-hari perusahaan seperti gaji karyawan, biaya sewa, biaya pemasaran, administrasi, dan utilitas. Laba operasional ini adalah laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan beban operasional. Laba ini menunjukkan kinerja operasional perusahaan tanpa mempertimbangkan pendapat dan beban di luar aktivitas usaha utama. Formula laba operasional sama dengan laba kotor. Beban operasional, pendapatan, dan beban lainnya. Pendapatan atau beban yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional utama seperti pendapatan bunga, keuntungan, atau kerugian dari penjualan aset atau biaya bunga utang. Laba atau rugi bersih. Laba atau rugi yang tersisa setelah dikurangi pajak. Ini adalah angka yang menggambarkan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada periode tersebut. Formula laba bersih sama dengan laba operasional pendapatan lainnya, bukan lainnya pajak. Dan yang kedua, laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memproduksi barang dengan mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Oleh karena itu, laporan laba rugi mereka lebih kompleks karena ada biaya berkaitan dengan proses produksi. Struktur laporan laba rugi perusahaan manufaktur sebagai berikut. Struktur laporan laba rugi perusahaan manufaktur, pendapatan penjualan sama seperti perusahaan dagang. Ini adalah jumlah yang diperoleh dari penjualan produk jadi. Harga pokok penjualan HPP di perusahaan manufaktur. HPP lebih rumit karena mencakup 3 komponen yang utama. Yang pertama, biaya bahan baku, biaya untuk membeli bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Nah, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, gaji pekerja yang secara langsung terlibat dalam produksi barang. Nah, yang ketiga, biaya overhead pabrik, biaya lain yang terkait dengan produksi seperti listrik, air, sewa pabrik. Pemeliharaan mesin dan penyusutan peralatan HPP pada perusahaan manufaktur biasanya dihitung dengan mengalokasikan biaya-biaya ini ke produk yang diproduksi. Laba kotor. Nah, selisih antara pendapatan penjualan dan HPP. Laba kotor ini menunjukkan margin keuntungan setelah biaya produksi barang. Formula laba kotor sama dengan pendapatan penjualan HPP. Beban operasional, beban yang tidak langsung terkait dengan produksi seperti biaya pemasaran, administrasi, dan umum. Laba operasional ini adalah laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan beban operasional, menunjukkan seberapa efisiensi perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Nah, berikut formula laba operasional sama dengan laba kotor beban operasional. Pendapatan dan beban lainnya ini adalah pendapatan atau biaya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi atau operasional sehari-hari. Laba atau rugi bersih, laba yang diperoleh setelah mengurangi semua biaya termasuk pajak. Yang ketiga, laporan laba rugi perusahaan jasa.
Perusahaan jasa menyediakan layanan kepada pelanggan bukan barang fisik. Oleh karena itu, laporan laba rugi untuk perusahaan jasa lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan dagang atau manufaktur. Struktur laporan laba rugi perusahaan jasa sebagai berikut. Struktur laporan laba rugi perusahaan jasa. Nah, pendapatan yang diperoleh dari penjualan layanan kepada pelanggan. Beban langsung, biaya yang secara langsung terkait dengan penyelidikan layanan seperti gaji karyawan yang memberikan layanan, misalnya dokter, konsultan, dan teknisi. Biaya operasional langsung terkait dengan penyediaan layanan. Untuk perusahaan jasa, beban langsung adalah biaya utama yang dikeluarkan untuk memberikan layanan yang dijual kepada pelanggan. Laba kotor, selisih antara pendapatan jasa dan beban langsung. Formula laba kotor sama dengan pendapatan jasa sama dengan beban langsung. Beban operasional, beban yang terkait dengan administrasi pemasaran umum dan biaya lainnya yang tidak langsung terkait dengan penyediaan layanan. Nah, laba operasional, laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan beban operasional. Formula laba operasional sama dengan laba kotor. Beban operasional, pendapatan dan beban lainnya. Pendapatan atau beban yang tidak terkait langsung dengan aktivitas operasional utama seperti pendapatan bunga atau kerugian dari penjualan aset. Laba atau rugi bersih, laba yang tersisa setelah dikurangi pajak bersama laporan laba rugi. Semua laporan laba rugi bertujuan untuk menghitung laba atau rugi bersih yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Semua laporan menyajikan pendapatan dan beban yang diakhiri dengan perhitungan. Semua laporan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum atau IAAP atau IFRS. Perbedaan laporan laba rugi. Jenis pendapatan pada perusahaan dagang dan manufaktur, pendapatan berasal dari penjualan barang atau produk. Sedangkan perusahaan jasa, pendapatan berasal dari penjualan layanan. Komponen biaya pada perusahaan manufaktur HPP terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Sedangkan pada perusahaan dagang, HPP-nya hanya mencakup biaya untuk memperoleh barang dagangan. Perusahaan jasa hanya memiliki beban langsung yang berkaitan dengan penyediaan layanan. Nah, kompleksitas laporan laba rugi perusahaan manufaktur lebih kompleks karena mencakup proses produksi yang melibatkan berbagai biaya. Perusahaan dagang dan jasa lebih sederhana karena tidak melibatkan proses produksi. Secara umum, meskipun ketiga jenis perusahaan memiliki tujuan yang sama dalam menyusun laporan laba rugi, struktur dan komponen laporan tersebut disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Perusahaan dagang dan manufaktur lebih fokus pada penjualan barang, sedangkan perusahaan jasa lebih fokus pada penjualan layanan. Biaya yang tercatat pun bervariasi, dengan perusahaan manufaktur yang paling kompleks karena adanya biaya produksi tambahan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah nonton video saya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hilang akan datang dalam bentuk yang lain. So tahu saja jangan kau risau. Jangan kau lampau. Masa depan begitu silau, yeah. Hadapkanlah wajahmu tepat di ujung hari. Katakan pada dirimu yang berlalu biar berlalu. Yakin dan jangan ragu.